Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan melaksanakan ekspedisi kembali sama ya, lokasinya yaitu di titik pusat kota Yogyakarta, yaitu di sekitaran Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Tapi kali ini saya akan menuju pula ya, di sebuah kadipaten ya, kadipaten kecil yang menurut TV Lebaran kadipaten ini sesungguhnya adalah sebuah kerajaan kecil ya. Itu menurut TV Lebaran ya, yang dahulu kala pernah eksis pula berbarengan dengan Keraton Yogyakarta Hadiningrat ya. Nama kadipaten ini adalah Kadipaten Pakualaman ya teman-teman ya, yang dipimpin oleh seorang adipati ya. Nah inilah teman-teman, saya sedang dalam perjalanan untuk menuju ke sana, dan ternyata dalam perjalanan ini kita disuguhkan dengan pemandangan yang cukup kelabu ya. Kenapa? Karena di atas Keraton Yogyakarta ini posisinya sedang ada mendung yang sangat tebal sekali dan sangat besar sekali ya teman-teman ya. Kira-kira apakah kita nanti akan diguyur hujan di saat kita melakukan ekspedisi kali ini ya? Dan kira-kira apakah dalam perjalanan ini atau ekspedisi kita ini kita nanti dapat melihat hal-hal yang mungkin masih menjadi misteri ya? Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di channel TV Lebaran. Nah ini teman-teman, saya sudah sampai ya di sekitaran Keraton Yogyakarta. Ditandai kita sudah melihat salah satu dari bagian benteng Baluartinya ya, benteng terluar dari kerajaan atau Keraton Yogyakarta. Dan yang di depan saya ini adalah pojok benteng wetan ya teman-teman ya. Dan kali ini kita melaksanakan ekspedisi itu di hari ke-22 bulan Ramadan tahun 2025 ya. Kita niatkan juga ekspedisi ini untuk ya mengisi ya, atau mungkin ya ikut menyemarakkan lah ya bulan Ramadan tahun 2025 ya. Meskipun kita ini bukan orang suci, tapi minimal ya kita ikut mengisi kemeriahan dari bulan Ramadan tahun ini. Nah ini teman-teman, ternyata kita betul-betul ya disuguhi hujan bener ya, karena tadi memang betul-betul mendungnya itu begitu pekat dan begitu hitam ya. Dan pada akhirnya hujan turun dan kita pun ikut diguyur ya. Dan posisi kita sekarang ini berada di pojok benteng lor wetan ya. Pojok benteng ini menjadi saksi bisu akan terpecah belahnya Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Dan Puro Pakualaman inilah salah satu bagian pecahnya dari Keraton Yogyakarta ya. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba berbelok ya untuk menuju ke Puro Pakualaman. Puro Pakualaman ini adalah hasil dari perpecahan dari Keraton Yogyakarta, dan perpecahan ini memang disengaja oleh kolonial Belanda di saat itu agar kekuatan dari Keraton Yogyakarta ini tidak utuh ya. Jadi kita kan pernah juga mendengar ya, kalau bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Jadi pihak Belanda itu tidak ingin ya Keraton Yogyakarta ini bersatu ya, karena kalau bersatu akan teguh dan kekuatannya akan semakin besar. Oleh sebab itulah kerajaan atau Keraton Yogyakarta ini dipecah menjadi dua ya, sama seperti yang ada di Surakarta ya. Kalau di Surakarta itu dipecah menjadi dua, yang satunya adalah Mangkunegaran, kalau yang di Keraton Yogyakarta ini adalah Puro Pakualaman. Dan kali ini kita akan menuju ke sana ya, ke Puro Pakualaman ya. Dan ini
apa namanya, jarak antara Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman itu tidak terlalu jauh ya teman-teman, cuma beberapa kilo ya. Dan ini menurut TV Lebaran adalah sebagai bukti ya bahwa Belanda itu pengen mengawasi Keraton Yogyakarta itu dari berbagai sudut ya. Kalau di sudut utara itu ada Benteng Vanderburg, dan kalau di agak timur ini ya dari Puro Pakualaman ya. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya bahwa pemimpin pertama dari Puro Pakualaman ini bergelar Pakualam pertama, dan beliau ini masih punya darah kekeluargaan ya dari Keraton Yogyakarta, karena beliau ini adalah putra ketiga dari pendiri kota Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengkubuwono yang pertama dari selirnya yang bernama Srenggonowati ya. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di sebuah gapuro yang bernuansa klasik ya. Gapuro ini konon adalah gapuro pintu masuk untuk menuju ke Keraton Yogyakarta. Dan di timur gapuro ini kita melihat ada sebuah jembatan yang bernuansa klasik ya, atau bernuansa masa lalu. Jembatan ini bernama Jembatan Sayidan ya. Dan konon Jembatan Sayidan ini adalah jembatan penghubung antara Kadipaten Pakualaman dan Kerajaan atau Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Kenapa kok disebut sebagai Jembatan Sayidan? Karena konon di sini itu tempat atau lokasi dari para pendatang-pendatang dari Arab ya. Makanya disebut sebagai Sayyid gitu, seperti itu ya. Namanya terjadi Sayidan. Dan mungkin kita dapat mengekspedisi secara khusus nanti tentang jembatan ini. Tapi kali ini TV Lebaran hanya akan fokus untuk mengekspedisi melihat bagaimana kondisi terupdate terkini dari dua kerajaan ya, itu kerajaan atau Keraton Yogyakarta itu sendiri dan pecahannya yaitu Kadipaten Pakualaman ya. Dan menurut TV Lebaran ya, Puro Pakualaman ini ya kayak sebuah kerajaan ya teman-teman, tapi cuma kerajaan kecil gitu. Karena kalau dilihat dari struktur bangunan-bangunannya itu juga sama ya seperti Keraton Yogyakarta ya. Ada benteng cempurinya, ada baluwertinya, dan ada pemimpinnya atau seorang raja gitu ya, raja atau adipati gitu ya. Nah ini teman-teman, kita berhenti sejenak di lampu merah sebelum kita akan sampai di Pakualaman ya. Dan di sini betul-betul kita disuguhkan sebuah mendung yang sangat gelap dan sangat pekat sekali ya. Dan kita juga dijatuhi rintik-rintik hujan ya, karena memang hujannya ini ya tidak istiqomah ya, kadang deras juga kadang rintik-rintik. Dan kita lanjut lagi teman-teman perjalanan kita untuk menuju ke Puro Pakualaman, di mana Puro Pakualaman ini adalah pecahan dari Keraton Yogyakarta ya. Dan Puro Pakualaman ini adalah sebuah wilayah yang merdeka ya teman-teman. Jadi tidak di dalam bawahan atau kekuasaan Keraton Yogyakarta, tapi Puro Pakualaman itu dulunya itu di bawah kekuasaan atau kendali atau perjanjian politik dengan Hindia Belanda. Jadi itu yang menandakan menurut TV Lebaran kalau Puro Pakualaman ini adalah suatu wilayah yang merdeka ya, atau kerajaan kecil. Itu menurut versi TV Lebaran seperti itu ya. Nah inilah teman-teman lokasi dari Puro Pakualaman ya. Tapi kalau sekarang sudah berbeda ya teman-teman ya, karena kedua wilayah ini sudah masuk ke dalam NKRI ya. Jadi itu beda lagi sekarang ya, karena kan sudah mengikuti rule dari negara ini ya, sudah berbeda lagi. Kalau dahulu kan masih di bawah Hindia Belanda dan juga masih ini Keraton Yogyakarta itu masih menjadi nagari yang punya daulat tersendiri ya. Dan ini teman-teman, saya akan berhenti sejenak di sini, dan ini adalah alun-alunnya dari Puro Pakualaman ya teman-teman ya. Jadi sama ya, Puro Pakualaman ini juga dari bentuk konsep pembangunannya itu atau pembentukannya itu juga sama seperti Keraton Yogyakarta. Jadi ada lapangannya, ada masjidnya, ada pusat pemerintahannya gitu ya,
ada pasarnya, ini juga dekat pasar ya teman-teman. Jadi sama, makanya Ti Beler itu berani mengatakan kalau Puro Pakualaman ini adalah sebuah kerajaan kecil ya, dan kerajaan ini pun tidak di bawah Keraton Yogyakarta dalam kekuasaan atau kendalinya, jadi menjadi wilayah yang merdeka atau adipati yang merdeka gitu ya. Nah ini teman-teman, kita lanjut lagi untuk keliling-keliling di sekitaran Puro Pakualaman. Kira-kira nanti kita akan melihat apa, atau kita dapat menemukan misteri apa gitu ya. Yang jelas perbedaan yang sangat signifikan ya antara Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman ini, yaitu dari bentuknya itu memang berbeda. Kalau Keraton Yogyakarta itu luas ya, tapi kalau Kadipaten atau Puro Pakualaman itu tidak seluas dari Keraton Yogyakarta. Dan gelar yang disandang oleh pemimpin utama dari Puro Pakualaman itu tidak boleh bergelar sultan ya, tapi seorang adipati atau bergelar adipati gitu ya. Nah itulah teman-teman ya, sekelumit ya cerita narasi tentang dua kerajaan kecil ya, versi TV Lebaran ya. Tapi maaf seandainya ada kesalahan dalam narasi ya. Yang jelas seperti itulah intinya kalau saya baca dari berbagai sumber yang saya dapat ya. Nah ini teman-teman, kita sudah berada di sisi belakang dari Puro Pakualaman. Seperti inilah kondisinya ya. Dan di sini kita juga melihat sebuah tulisan. Kalau dilihat dari strukturnya atau auranya, ini tulisan yang bernuansa sangat lampu sekali ya. Apa bisa jadi juga tulisan ini berbarengan dengan masa-masa di saat Puro Pakualaman ini dibangun ya. Nah ini teman-teman, saya akan nanti berkeliling ke Puro Pakualaman ini ya, untuk melihat kondisi terupdate terkini, yaitu di bulan Ramadan tahun 2025, tepatnya di hari ke-22, dan kita disuguhkan dengan cuaca alam yang begitu syahdu ya, karena alamnya begitu ini gelap sekali ya. Di atas tuh mendungnya begitu pekat ya, dan suasananya itu syahdu kuku, syahdu adem gimana ya. Apalagi posisinya kita itu saat-saat mau berbuka puasa ya, jadi ya sangat-sangat bikin hati merinding gitu ya, mungkin hati berbunga-bunga sore gitu atau ya teman-teman ya. Wah, saya mau buat kata-katanya malah bingung ya. Nah ini teman-teman, kalau dilihat dari segi bangunannya, ini Puro Pakualaman ini juga cukup luas ya bangunannya ya, tapi ya tidak seluas semegah sebesar dari Keraton Yogyakarta. Karena menurut TV Lebaran ya, pembentukan dari Puro Pakualaman ini kan salah satunya adalah sebagai taktik Belanda itu, yaitu untuk mengawasi Keraton Yogyakarta ini sebagai tandingan ya. Jadi Belanda itu punya sahabat ya, atau teman, tapi temannya itu dari dalam Keraton Yogyakarta itu sendiri. Karena kan kita tahu bahwa Pakualaman ini adalah putra dari pendiri kota Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengkubuwono yang pertama ya, yang bergelar Pangeran Mangkubumi ya. Nah ini teman-teman, setelah kita dari Puro Pakualaman, kita akan menuju ke titik pusat dari kota Yogyakarta, yaitu Keraton Yogyakarta. Kira-kira di sana nanti kita melihat apa, atau kita nanti akan menemukan hal-hal unik apa. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda ya. Kita klinong-klinong bersama-sama di malam bulan puasa ini teman-teman ya. Jadi jalan-jalan kita itu agak bernuansa lain mungkin ya. Kenapa ya? Karena kalau kita jalan-jalannya di hari biasa mungkin ya auranya itu tidak tidak adem-adem gitu ya, atau ramenya itu berbeda mungkin ya. Tapi ya inilah teman-teman ya, suasananya seperti ini, yaitu di titik pusat kota Jogja, yaitu di Keraton Yogyakarta, dan tadi di pecahannya ya, yaitu di Pakualaman, Puro Pakualaman gitu ya. Nah ini teman-teman, kita sampai di alun-alun utara ya. Ini adalah
apa namanya, sebuah tanah lapang atau tanah yang luas ya. Ini sama seperti yang di depan Puro Pakualaman tadi. Kita lihat dari strukturnya dan bentuknya itu kan betul-betul beda jauh ya, dari luasnya, dari lebarnya itu sangat beda sekali ya teman-teman ya. Kalau di Puro Pakualaman tadi kan tidak terlalu luas ya, dan pokoknya apa ya, cuma beberapa persen ya dari alun-alun utara kalau saya lihat strukturnya ya atau luasnya ya. Dan inilah kondisi keramaian dari alun-alun utara ya, tepatnya dia di pasca buka puasa ini teman-teman ya. Suasananya seperti ini ya, gelap ya di sini ya, yang terang hanya di pinggir-pinggir dari lapangannya. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba mensyuting posisi dari Keraton Yogyakarta dari teralis ini ya, dan kira-kira kita akan melihat apa teman-teman. Dan ternyata kita melihat sebuah awan yang sangat tebal sekali tepat di atas Keraton Yogyakarta teman-teman ya. Ini petanda apa atau ini hanya fenomena biasa ya teman-teman? Tapi menurut TV Lebaran ya ini hanya ya hal biasa teman-teman ya. Tapi mungkin karena memang posisinya tuh berada di atas sebuah keraton yang sangat disakralkan bagi rakyat Indonesia atau khususnya adalah rakyat Yogyakarta, tentu saja awan ini menjadi awan yang aneh ya, itu menurut TV Lebaran saja ya. Nah inilah teman-teman, ternyata di atas tepat di Keraton Yogyakarta itu TV Lebaran melihat ya sebuah awan yang begitu tebal ya, begitu besar ya. Ini pas di atasnya teman-teman ya. Tapi kalau posisi kamera saya itu enggak saya dekatkan ya, itu tidak kelihatan awannya teman-teman ya. Dan saya akan mencoba melihat dari posisi ini ya. Nah ini teman-teman, itu awannya itu loh ya, sangat besar, sangat putih. Kalau dari segi bentuk sih enggak beraturan ya, cuman karena posisinya itu tepat di atas Keraton Yogyakarta, itu menjadikan TV Lebaran itu agak tertarik ya untuk meliput atau untuk men-syuting berulang kali ya. Nah ini teman-teman, itulah awan yang cukup besar, cukup apa ya, cukup ganteng ya, bukan ya teman-teman ya, tapi cukup ini ya, cukup luas ya, atau cukup apa ini. Dan ini kalau sekarang kayak sudah berbentuk ini teman-teman ya, kayak sebuah apa ini teman-teman ya. Nah ini itu ekornya atau apa ya, tapi yang jelas ini hanya kebetulan semata ya teman-teman ya. Namanya juga awan, bisa lewat di mana saja ya, karena kebetulan saja saya pas men-syuting posisi di atas keraton itu muncul awan yang begitu tebal, awan yang begitu besar ya. Ya itu aja teman-teman, mungkin laporan dari TV Lebaran kali ini dalam meliput mengekspedisi situasi terkini dari Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman, tepatnya di hari ke-22 dari bulan puasa tahun 2025 ya. Cuacanya begitu apa ya, gelap mendung lah gitulah ya, karena betul-betul mendungnya tadi gelap dan juga hujan yang sangat deras sekali ya. Dan sekarang justru saya melihat sebuah awan yang cukup besar, awan yang cukup tebal, tepatnya posisinya di atas Keraton Yogyakarta. Ya mungkin itu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.